Pada video kali ini gue kedatangan sebuah produk yang cukup unik untuk para kaum produktif karena bisa membuat kita dapat mengendalikan kamera kita cuma dengan menggunakan handphone. Kira-kira kayak apa produknya? Bumper dulu dong. Selamat datang channel ST Media. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan referensi racun buat kalian para kaum produktif. Entah mungkin kalian doyan dengan teknologi atau mungkin doyan dengan perkamera-kameraan kayak fotografi ataupun videografi. Dan kalau kalian adalah orang-orang yang doyan dengan hal tersebut dan baru nemu channel ini, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin juga tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena update-update kita itu keren-keren guys, dan sangat jarang ditemukan di channel lain. Nah, langsung aja di sini gue dapet racun yang sebenarnya menurut gue ini sangat menarik. Cuman kalau kalian tertarik, sebenarnya kalian belum bisa beli di toko-toko lokal ya. Jadi kalian harus beli di Amazon atau mungkin di toko online pusatnya langsung. Jadi dikirim dari luar negeri dan siap-siap kena pajak sebenarnya ya. Nah, ini dia produknya. Ini adalah Inke Bandbox. Jadi nama perusahaannya Inketech kalau nggak salah, dan produknya ini adalah Bandbox. Ini adalah produk pertama dia kalau yang gue lihat di websitenya. Jadi belum ada produk apa-apa lagi. Dan menurut gue ini produk yang sangat menarik buat dijual di Indonesia. Jadi gue sangat berharap akan ada distributor lokal yang membawa masuk barang ini biar harganya lebih mudah dan kita belinya juga lebih gampang gitu. Nah, ini secara harga dia cukup affordable menurut gue, cukup reasonable di harga $109. Jadi $109 mungkin sekitar 1,5 jutaan, tapi fungsinya menurut gue ini akan sangat menarik karena dia adalah wireless video transmitter yang bisa kita operasikan itu nggak cuma ke layar monitor aja. Jadi dia justru nggak ke layar monitor sih, karena dia nggak ada receivernya. Jadi receivernya ini dia pakai sistem wireless Wi-Fi. Kita bisa pakai iOS. Kalian bisa lihat nih ya, gue kasih lihat logonya, bisa pakai iOS, Android, macOS, dan Windows. Dan menurut gue ini akan sangat menarik karena bayangin aja kalian ngerekam yang biasanya mungkin standarnya video bisa kalian lihat pakai monitor lain yang setupnya agak ribet. Ini kalian bisa pakai laptop karena di sini ada Windows, pakai tablet, pakai handphone gitu kan. Ke device-device yang memiliki operating system ini menurut gue itu jadi sangat menarik buat dalam produksi kita, maksud gue. Karena nantinya kalau kita lagi syuting terus ada klien, kita bisa kasih lihat pakai iPad, atau kalau dia punya iPad bisa kita konekin terus kita kasih lihat dan sebagainya. Jadi itu self talk aja untuk pertama-tama gambaran awal gue dari produk ini. Tapi kayak yang kalian bisa lihat ini masih segel, dikirimkan dari China, dan tenang aja udah gue bersihin juga. Jadi harusnya cukup aman, dan kalian bisa lihat ya masih segel. So experience gue di sini unboxing dan langsung cobain ini sama dengan apa yang kalian lihat, karena di sini literally gue juga baru nyobain. Oke, kita akan buka. Seperti apa isinya. Ini dia Bandbox. Kalian bisa lihat ya, produknya sangat mirip dengan yang di gambar. Ya harusnya begitu ya, kalau beda emangnya fast food. Nah, ini dia produknya. Gua harap ini nggak terlalu gelap ya, biar bisa kelihatan cukup jelas, karena banyak yang suka komplain kita unboxing terlalu gelap ya, karena mejanya ini memang agak gelap juga. Tapi gua harap nih pencahayaannya cukup, dan kalian bisa lihat ini menurut gue buildnya bagus banget, terasa metal, terasa berat. Gue nggak tahu sih ini mungkin ada perpaduan plastik juga, tapi so far sih ini memberi kesan yang sangat profesional. Dari segi ininya juga hot shoe-nya nih, ini menurut gue well built banget nih, rapih. Dan dengan dia bentuknya kayak gini nih, ini bisa dikencangin dengan gampang, gue suka nih. Lalu kalian bisa lihat di sisi bawahnya nih ada heatsink gini. Jadi untuk menyebarkan panas, dan ini metal ya, karena dia untuk menyebarkan panas. Tapi gue nggak tahu, kayaknya dia nggak ada kipas di dalamnya, jadi cuma kayak gini aja. So far impresinya cukup bagus ya. Jadi ini well built banget. Dan kita akan lihat beberapa sisi dulu. Di sini ada USB Type A yang harusnya bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke kamera, untuk mengkoneksikan dia dengan kamera, tapi untuk sistem controllingnya kayak buat shutter atau untuk pengaturan ISO dan lain-lain, pengaturan exposure triangle. Lalu di depannya ada USB Type-C, ini untuk pengecasan si unitnya sendiri setahu gua, dan ada HDMI input, dimana ini yang
krusial akan kita gunakan untuk nantinya kita mentransmit gambarnya ke handphone kita. Kita udah dapat banyak kelengkapan kabel. Ini ada USB Type-C, lalu ada USB mini. Gue nggak tahu USB mini. Oh, karena beberapa kamera sebenarnya masih menggunakan USB mini, jadi cukup bagus dia include. Lalu USB ke jack 2,5 mm. Mungkin ini untuk kamera-kamera Fuji yang kayak X-T30 kali ya, yang kontrolnya bisa jadi remote juga untuk audionya di jack 2,5. Lalu ada USB micro dan USB micro lagi. Jadi banyak kelengkapannya, kita dapat kabel yang udah cukup banyak, cuman tidak ada kabel HDMI-nya. Jadi itu perlu dicatat karena memang HDMI biasanya agak lebih budget, lebih mahal lah gitu ya, gampangnya agak lebih mahal, dan biasanya tiap kamera punya tipe yang agak berbeda, bisa micro HDMI atau mini HDMI atau full size HDMI. Jadi ya biasanya kaliannya udah punya kabel masing-masing sih, maksudnya kalian udah siap sedia gitu kan. Gua akan langsung tes menggunakan si A6400 ini, cuman sebelumnya kita butuh kabel micro HDMI. Oke, sekarang kita akan coba langsung pasang karena tadi Ska udah ngambilin kabel. Lalu kita juga udah nyalain lampu sini ya biar agak lebih terang, udah dikencengin. Gua harap sih videonya nggak terlalu gelap. Dan kalian bisa lihat ya, kalau ini kepasang dengan sangat bagus menurut gua. Jadi secara estetik tuh bener-bener nyatu sama kameranya. Jadi kayak semacam add-on yang bener-bener resmi gitu loh dari Sony-nya. Dan langsung aja kita coba secara functionnya. Berarti kita akan colok HDMI dari kameranya. Ini kalian bisa lihat ya, kamera gue nyalain. Lalu colok ke sini dan kita nyalain si bandbox-nya. Kita balik lagi, ini ternyata tadi nyampe itu belum dicas ya, jadi belum ada daya di dalamnya dan kita ngecas dulu. Dan perlu di note juga, pertama kali dicas dia terlihat nggak ada indikator, itu diemin aja berarti abis banget. Silahkan kalian tunggu aja dan nanti dia akan mulai nunjukin indikator setelah beberapa lama kalian ngecas. Dan langsung kita akan coba lagi ya, kita lanjut lagi videonya. Lalu kita nyalain. Oh, di sini gue lupa bahas, di sini ada barcode. Gue nggak tahu nih, mungkin nanti bisa buat connect cepet dengan HP atau gimana ya. Tapi gue nggak tahu. Ini kamera gue nyalain, kalian bisa lihat di layarnya udah ada gambar. Kita colok ke si bandbox-nya. Lalu kita akan nyalain. Tadi gue sempet sambil ngecas, gue sempet cek juga beberapa video orang luar yang review. Walaupun belum banyak yang review ya, tapi mungkin cukup berguna biar gue lebih cepet gitu ngebahasnya. Katanya kalau nyalain dia klik 2 kali, yang kedua ditahan sampai semuanya nyala. Dan semuanya nyala, nih kamera tiba-tiba dia berkedip ya. Jadi itu biasanya kamera berkedip kalau dia mendeteksi ada HDMI output. Oke, jadi ini kita udah colok. Cuman tadi perlu di note kayaknya ini tergantung kameranya juga sih. Cuman kalau HDMI info display-nya on, dia akan mengirimkan gambarnya keseluruhan ke HDMI output. Jadi layar di kameranya mati. Dan kita nggak mau itu, jadi kalian masuk ke menu. Kalau untuk kamera Sony yang gue pakai ini A6400 di HDMI setting, dia HDMI info display-nya bikin jadi off. Mungkin gue ke atasin ya biar kelihatannya. Nah itu dia. Jadi bikin jadi off. So yang masuk ke sini adalah clean HDMI outputnya, sedangkan layar masih menunjukkan gambar. Nah, untuk mengkoneksikannya kita pakai aplikasi namanya Inke. Ini ada di sini. Kita akan langsung buka aja, tes. Nah, ini dia. Kita udah masuk ke aplikasinya. Di sini gelap banget. Tapi sebelumnya kita connect dulu ke WiFi-nya biar kalian bisa lihat ya. Ini dia nongol bandbox. Kita buka. Dia request password dan password defaultnya adalah 123456778. Itu tertulis di book manualnya ya. Jadi tadi gue udah sambil baca-baca juga sambil ngecas dan kita tinggal connect. Ya, dia sudah terkoneksi. Tapi perlu diingat di sini nggak ada internet. Biasanya HP kalian akan ngeluarin warning. Tapi jangan disconnect nih kayak gini nih. Jangan pilih disconnect, pilih keep WiFi connection. Itu cuma karena nggak ada internetnya doang. Tapi kita memang tidak butuh internetnya. Kita butuh display video dari transmitter ini. Nah, kita buka lagi aplikasi Inke tadi. Nah, ini dia aplikasinya. Orientasinya portrait ya. Jadi perlu diperhatikan. Gue akan naikin dulu brightness-nya biar kelihatan. Nah ya, ini dia bandbox.
Dan kalian bisa lihat di sini udah ada indikator kalau WiFi-nya sudah terkoneksi, lalu ada baterai dari si bandbox-nya dan ada koneksi HDMI. Jadi udah kebaca HDMI-nya masuk. Nah, kalau mau mulai melihat gambar yang diterima kamera kita, yang diterima si bandbox ini dari kamera kita pencet aja yang kayak logo play ini. Nah, itu dia. Mungkin gue kasih objek di sini biar agak menarik ya. Gue ngadepin situ. Nah, ya ini dia. Ini adalah gambar yang ditangkap oleh kamera kita dan ditransmisikan oleh si bandbox ini. Lalu kalian bisa lihat dia memang agak sedikit delay ya. Nih kalau gue contohin, gue lewatin tangan gitu atau gue giniin. Memang ada sedikit delay, tapi menurut gue masih cukup reasonable. Apalagi kalau pengen penggunaannya kayak buat ngasih lihat klien atau ngasih lihat director atau tim kreatif yang berada agak jauh dari operator kamera, menurut gue masih sangat make sense. Apalagi gue masih merelakan delaynya, tapi kualitas gambarnya itu oke banget menurut gue. Karena di sini kita punya menu juga di dalamnya. Kalian bisa lihat video, ada pilihan 720p, 1080p, dan kita pakai 1080p ya, biar lebih ganteng. Nah ya, ini gambarnya bener-bener kalau kalian lihat dari mata sendiri kayak gini, bukan dari yang kalian lihat dari rekaman kamera atas. Ini gambarnya itu tajam banget. Jadi menurut gue bener-bener bisa kepake buat produksi. Cuman ya minusnya ada delay sedikit. Tapi ya balik lagi, gue cukup gue bisa merelakan delay tersebut karena kualitas gambarnya benar-benar bagus. Lalu di sini kita akan preview sedikit ada apa aja. Di sini ada pilihan LUT, cuma gue nggak tahu ini mungkin perlu review lebih lanjut ya untuk penggunaan LUT ini. Lalu di sini ada grid dan ada beberapa. Ini grid yang pertama, lalu ini grid yang agak aneh. Gue nggak tahu kenapa, tapi ini kayak semacam komposisi gitu. Lalu yang garis tengah, semuanya ke tengah gitu pusatnya. Ya pokoknya kalian bisa lihat aja sendiri ya. Gue bingung jelasinnya. Lalu ada juga biar hitam putih atau berwarna. Dan ini zebra. Zebra sih setahu gua kita pakai jari gini. Waduh. Oh gini. Dia agak sedikit laggy ya. Jadi ya itu. Atau mungkin tangan gua basah. Gua nggak tahu juga sih. Tapi memang di sini agak kurang fluent experience-nya. Kita matiin. Lalu bisa juga ngelihat histogram. Ini menarik sih menurut gua. Kalian bisa lihat kalau gue gerakin kameranya, informasi histogramnya juga berubah. Cuman gue pribadi bukan orang yang sering ngeliatin histogram ya, jadi gue nggak tahu nih cara bacanya gimana. Tapi ya sedikit note aja buat kalian yang butuh, itu ada. Lalu selanjutnya fungsi yang menarik dari produk ini, si bandbox ini adalah dia juga bisa mengendalikan kameranya dari jarak jauh. Jadi dari HP kita maksudnya. Jadi kita akan menggunakan USB controller dari sini. Dia menggunakan USB Type A di produknya dan kita colok ke kamera menggunakan USB yang diterima oleh kameranya. Wait. Nah, dalam kasus ini si Sony A6400 dia pakai micro USB. Oke, dia tertulis connecting USB. Nah, perlu di note juga kalau USB ini baru bisa berfungsi kalau misalkan di kameranya kalian atur USB connection-nya jadi PC remote. Jadi jangan pilih yang mass storage karena itu buat transfer data. Jadi pilih yang PC remote kalau di Sony ini. Gue nggak tahu kalau di kamera lain mungkin lebih otomatis ya pilihannya. Tapi ya itu sedikit catatan aja. Dan sekarang kita bisa mengendalikan shutternya atau tombol recordnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini di kameranya berubah jadi rec. Mungkin kayak gini kali ya biar kelihatan. Ini kameranya merekam. Lalu kalau gue pencet lagi di sini, kamera berhenti merekam, jadi standby. Nah, kita coba lagi. Nah, dia jadi record, standby. Cuman kita nggak bisa pakai yang shutter, nanti dia nongol warning kayak gini karena shutter itu buat di mode foto. Dan berfungsi sama sebenarnya kalau di mode foto. Jadi kita tinggal pencet aja. Cuman di sini ada warning no space on the memory card. Jadi kita abaikan dulu aja ya. Tapi yang jelas dia cukup berfungsi di situ karena ya balik lagi tergantung penggunaan. Kalau misalkan kalian adalah orang yang syuting sendirian gitu, lalu kamera kalian kayak si Sony ini nggak punya aplikasi
aplikasi mobile yang terintegrasi dengan cukup baik, menurut gue ini bisa jadi solusi yang sangat bagus. Karena yang integrasinya baik aja kayak si Lumix G7 atau G85 itu juga biasanya ada kekurangan di mana kualitas gambar yang ditransmisikan itu sangat terbatas, jadi kurang bagus. Makanya dengan si wireless transmitter ini kalian bisa naruh kamera yang agak jauh, lalu kalian preview, di previewnya kelihatan gambar aslinya, gambar bagusnya gitu, bener-bener kualitas Full HD-nya, dan kalian bisa mengatur shutter juga kalau dikonekin pakai USB, ngatur tombol recordnya. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin syuting sendirian, kalau misalkan lagi bikin konten YouTube misalkan dan kalian gak ada kru, ya menurut gue ini adalah solusi yang sangat menarik. Cuman gue agak kepo karena setahu gue harusnya dia bisa ngatur exposure triangle juga kayak ISO, aperture, shutter speed dan lain-lain. Cuman di sini di aplikasinya gue nggak menemukan hal tersebut ya. Jadi mungkin gue harus cari tahu lebih lanjut lagi. Tapi ya sebenarnya gue agak males. Jadi kalau kalian tertarik aja, kalau kalian tertarik silahkan komentar di bawah pengen in-depth reviewnya atau enggak. Tapi kalau enggak ya gue tidak akan kerjain gitu. Tapi ya so far ini adalah produk yang sangat menarik menurut gue, dan kalau misalkan ada distributor Indonesia yang masukin mungkin akan cukup laku, apalagi untuk para kalangan konten kreator yang masih baru ya. Apalagi harganya juga masih reasonable, sekitar $100, mungkin 1,4 jutaan, tapi dia bisa mentransmisikan gambar video yang bagus dan bisa mengontrol perekaman kamera kita. Cuman ya sayangnya di sini gue nggak tahu dia bisa ngatur exposure triangle atau nggak, kayak ISO, aperture dan lain-lain. Oke, udah gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang butuh video transmitter yang cukup murah dan bisa ke, oh iya, yang perlu di note, bisa ke HP, bisa ke ini nih, OS ini. Jadi bisa ke iOS, Android, Mac OS dan juga Windows. Jadi ya harusnya bisa ke laptop juga, ke tablet dan lain-lain, dan menurut gua itu jadi sangat versatile dalam produksi kalian. Bisa dikasih lihat ke klien ya kan. Jadi oh ya, dia juga bisa koneksi beberapa device ke satu transmitter kayak gini. Jadi itu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, gak usah ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan di atas ada kamera yang sudah overheat ya. Gue takut recordannya kehapus. Dan jangan lupa untuk berkarya